Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua. Kembali saya hadir, Sofyan. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya kita mengkoneksikan atau menghubungkan CCTV Wi-Fi V380 ke komputer dan laptop. Nah, CCTV Wi-Fi V380 ini bisa kita koneksikan pertama ke HP dan bisa kita pantau dari jarak jauh. Kemudian yang kedua, bisa kita koneksikan ke komputer dan laptop. Nah, jadi kalau kita ingin mengkoneksikan CCTV Wi-Fi ini ke HP, maka kita harus mendownload di Play Store aplikasi V380. Kemudian kalau kita ingin mengkoneksikannya ke komputer dan laptop, kita harus mendownload aplikasi V380 for PC. Nah, pengalaman saya, aplikasi V380 for PC di saat kita install, kemudian kita memilih bahasa Inggris. Tetapi di saat kita menjalankannya, semua menunya tetap dalam bahasa Cina. Ya, sehingga kita yang tidak mengerti dengan bahasa Cina itu akan sulit untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap. Nah, yang pertama, mulai dari menginstal aplikasi V380. Nah, kemudian link installnya bisa nanti sobat itu lihat di deskripsinya, saya masukkan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mengubah settingan bahasa aplikasi V380 for PC dari bahasa Cina ke bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita meng-add device atau menambahkan CCTV Wi-Fi V380 ini ke aplikasi lebih dari satu CCTV. Kabar baiknya, aplikasi V380 untuk PC dan laptop kita bisa menampilkan di sana sebanyak 64 buah CCTV. Luar biasa bukan sobat YouTube? Nah, kemudian yang keempat, bagaimana menggunakan semua menu yang ada di dalam aplikasi V380 for PC tadi. Oke, sobat YouTube semua, sekarang mari kita mulai. Cara mengkoneksikan atau menyambungkan CCTV Wi-Fi V380 ke komputer ataupun laptop dengan menggunakan aplikasi V380 for PC. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana cara menginstal aplikasi V380 untuk komputer dan laptop. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merubah settingan bahasa aplikasi V380 ini dari bahasa Cina ke bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menggunakan semua menu-menu yang ada di dalam aplikasi V380 ini. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengkoneksikannya atau meng-add device kamera CCTV Wi-Fi lebih dari satu buah kamera. Ya, sekarang kita mulai yang pertama, yaitu kita install aplikasi V380 versi komputer atau laptop. Ya, untuk aplikasinya, aplikasi V380 for PC ini nanti dapat sobat YouTube semua mendownloadnya. Nah, saya akan sertakan link downloadnya di kolom deskripsi. Nah, sekarang saya akan install terlebih dahulu aplikasi V380 for PC yang sudah saya download. Ya. V380 untuk PC dan laptop. Nah, saya jalankan yang exe-nya. Ya, perhatikan sobat YouTube. Di sini kita diminta untuk memilih language atau bahasanya. Ya, di sini ada 3 bahasa. Pertama bahasa Inggris atau bahasa Inggris, kemudian yang 2 ini mungkin bahasa Cina dan bahasa Korea. Jadi walaupun di sini kita memilih English atau bahasa Inggris,
nanti di saat kita menjalankan aplikasi V380 ini akan tetap tampil dalam bahasa Cina atau bahasa Korea. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana merubahnya ke bahasa Inggris. Ya, klik OK, kemudian klik Next. Ya, kemudian di sini ada Create a Desktop Shortcut. Ya, checklist. Ya, supaya nanti ada shortcutnya di desktop atau layar komputernya supaya kita gampang untuk menjalankan. Selanjutnya klik Next, kemudian klik Install. Tunggu proses pemasangan aplikasi V380 di komputer dan laptop selesai. Nah, perhatikan di sini launch V380, jadi langsung jalankan. Ya, boleh langsung dijalankan atau boleh di finish dulu. Nah, ini saya tutup dulu. Ya, sekarang kita jalankan langsung. Nah, sobat YouTube perhatikan tampilan awal daripada aplikasi V380 for PC ini tampil dalam bahasa Cina atau bahasa Korea. Nah, jadi yang bagian di atas ini pengertiannya adalah login account. Nah, ini adalah menu awal untuk login ke dalam akun kita. Nah, jadi kita untuk menggunakan aplikasi V380 baik di HP ataupun di komputer dan laptop, itu kita diminta untuk membuat account dengan mendaftarkan email kita di aplikasi V380. Ya, di bagian atas nampak email sudah tampil arifinalfi001@gmail.com. Nah, kenapa muncul email ini? Karena saya sudah menggunakan aplikasinya. Kemudian di baris kedua, kotak yang kedua itu adalah untuk memasukkan password account kita. Selanjutnya di bawah di bagian kiri, ini adalah auto login. Kalau kita checklist, nanti setiap kita masuk ke aplikasi V380, kita tidak perlu lagi mengetikkan email dan password kita. Dia akan login otomatis. Tapi kalau tidak mau login otomatis, jangan di checklist. Kemudian di bagian kanan, ini adalah forgot password. Jadi kalau seandainya kita lupa password V380 kita. Kemudian yang warna abu-abu di bawah, ini adalah login. Nah, login kalau kita sudah mengetikkan email dan password. Nah, login. Kemudian di bagian bawahnya lagi, ini adalah try without account. Nah, kita boleh mencoba tanpa menggunakan account. Dan pada bagian bawah adalah daftar account. Nah, kita boleh mendaftar dengan mengklik ini. Nah, sekarang saya akan masuk dengan menggunakan email ini. Saya akan masukkan passwordnya. Oh ya, sobat itu semua, saya ingatkan di sini jangan pernah memberikan password dan juga device, kamera CCTV sobat kepada orang lain. Karena jika orang lain tahu password CCTV dan device-nya, dia akan bisa masuk ke CCTV kita. Dia bisa masuk. Nah, oke, saya masukkan emailnya. Kemudian saya tinggal klik login. Nah, itu yang pertama tadi menginstalnya. Ya, jadi aplikasi V380 sedang loading. Ya, jadi kecepatannya tergantung dengan kecepatan koneksi internet kita. Ya, perhatikan, ini emailnya, email kita. Nah, tapi semua menu masih dalam bahasa Cina ataupun bahasa Korea. Nah, semuanya. Jadi kalau sobat YouTube ada yang mengerti dengan bahasa Cina ataupun bahasa Korea ini, ya silahkan gunakan aplikasi dengan bahasa ini. Tapi kalau tidak, mau lebih gampang, gunakan bahasa Inggris atau English. Nah, cara merubahnya, ya, yang di bagian tengah ini adalah bahasa. Ya, sobat YouTube cukup klik di tanda panah ini, kemudian pilih English. Pilih English, kemudian di bagian kanan klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka secara otomatis aplikasi ini akan merestart ulang dan meminta kita kembali untuk login. Nah, sekarang saya akan klik OK. Nah, dia akan merestart ulang dan meminta kita untuk login kembali. Nah, sobat itu semua perhatikan.
bahasa Cina atau bahasa Korea tadi telah berubah menjadi bahasa Inggris yang lebih gampang kita pahami. Ya, sekarang saya akan login lagi, tinggal saya masukkan passwordnya. Ya, kemudian saya klik login. Ya. Setelah tampil layar aplikasi V380, ya, saya besarkan tampilannya. Pertama sekali kita atur settingannya, ya. Setting di bagian kanan atas, ya, klik setting. Ya, perhatikan ada video storage patch, yaitu tempat penyimpanan video. Nah, dia simpan di dokumen dengan folder V380 record. Kalau mau ganti, silakan ganti dengan klik change. Ya, kemudian pilih tempat penyimpanan yang sobat YouTube inginkan. Klik select folder. Kemudian pada bagian bawah image storage patch. Nah, ini adalah tempat penyimpanan gambar atau foto. Jadi secara otomatis nanti motion detection-nya itu akan memfoto setiap ada gerakan. Kemudian message tone, ya, aktifkan atau checklist. Nah, supaya ada notifikasi setiap aplikasi melakukan foto terhadap gerakan-gerakan yang dicurigakan. Nah, kemudian di bawah tadi pemilihan bahasa. Nah, terus selanjutnya di sini action di saat kita closing, di saat kita menutup. Nah, jadi kalau kita close, actionnya kalau kita klik minimize to system try, maka dia tidak akan tertutup, tapi berada di belakang layar. Bisa langsung kita buka di sini tanpa login, dia akan langsung masuk. Tapi kalau kita klik checklist pada bagian close, nah itu kalau kita menutupnya, dia akan langsung keluar dan kita masuk kembali dengan login. Kemudian checklist enable loop record, supaya melakukan perekaman terus menerus. Dan bagian bawah adalah untuk update aplikasi. Nah, itu adalah penjelasan daripada settingnya. Ya, kemudian di atas adalah home page, ya, halaman utama. Kemudian ada notification center. Nah, di sini dapat kita lihat gerakan-gerakan yang difoto dengan device masing-masing. Kemudian ini file yang tersimpan di komputer kita. Kemudian di bagian bawah, setelah kita klik file, ada image. Nah, ini akan menampilkan foto. Kalau kita klik video, akan menampilkan video yang kita rekam. Nah, kemudian perhatikan lagi di sebelah kanan bawah, ada satu, ini maksudnya adalah menampilkan satu CCTV saja. Kemudian 4 CCTV, 9, kemudian 16, sampai dengan 64. Nah, jadi dengan aplikasi V380 ini kita bisa menampilkan 64 buah CCTV Wi-Fi sekaligus. Nah, sekarang kita coba 4. Nah, kita kembali ke home. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu bagaimana mengkoneksikan atau menyambungkan CCTV Wi-Fi V380 ke dalam aplikasi ini. Nah, caranya sobat YouTube harus tahu it device atau nomor CCTV-nya. Nah, kemudian baru kita add device. Nah, pada bagian kiri bawah tekan tanda tambah atau add device, kemudian ambil yang manual add device. Ya, klik manual, kemudian please enter the device it. Nah, di sini kita mengetikkan it device. Ya, it device itu adalah nomor daripada kamera CCTV yang kita pakai. Nah, jangan sampai kebingungan di mana kita mendapatkan it device ini. Sebagai contoh, ini di atas. Jadi ini it device 25000000 dan ada scan barcode-nya. Jadi it device ini bisa sobat YouTube lihat di bagian bawah CCTV. Nah, kadang juga ditempel di bagian samping. Nah, itu adalah it device yang sudah diberikan oleh pabriknya secara langsung. Nah, jadi kita ketikkan di sini.
Jadi untuk menyambungkan ini, usahakan supaya lebih mudah, koneksikan dulu semua CCTV WiFi yang akan dihubungkan ke komputer ataupun laptop. Koneksikan terlebih dahulu ke HP, ya, karena di sini diminta nanti enter password. Nah, sebab di saat kita menyambungkan ke HP itu kita diminta untuk memasukkan password. Apa gunanya password yang kita masukkan di saat kita mengkoneksikan CCTV? Ya, supaya CCTV kita ini walaupun dia tahu nomor dan id device, bisa dia lihat di bawah kamera, tapi dia tidak bisa masuk karena tidak mengetahui passwordnya. Jadi saya ingatkan kepada sobat YouTube yang memasang CCTV WiFi V380 ini ataupun CCTV yang lain, jangan memberikan id device dan password kepada orang lain yang tidak berkepentingan, karena dia akan bisa masuk melalui aplikasi yang sama dengan menggunakan id device dan password tadi. Dia akan bisa memantau CCTV kita secara langsung tanpa kita ketahui. Nah, oke, sekarang saya akan coba masukkan CCTV pertama, yaitu dengan kode id device 457061747. Ya, kemudian password adminnya saya masukkan. Ya, jadi CCTV yang akan saya sambungkan saat ini, sobat YouTube, ada 2 buah. CCTV pertama yang saya sambungkan ini terletak di dekat komputer, berada di dekat saya pada saat ini dengan menggunakan WiFi IndiHome. Nah, sedangkan CCTV yang satu lagi itu berada jauh dari lokasi saya saat ini, dan itu pun menggunakan WiFi IndiHome tersendiri. Nah, jadi antara CCTV 1 dan CCTV kedua ini adalah berbeda WiFi IndiHome-nya. Nah, jadi nanti passwordnya juga akan berbeda. Nah, oke, saya add manual. Perhatikan device edit. Nah, nanti device telah masuk. Nah, perhatikan di sebelah kiri atas, id 457611747. Nah, tinggal kita klik. Nah, dia belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena kita belum memulainya. Nah, untuk men-startnya atau memulai, klik kanan pada id-nya, kemudian klik play. Nah, dapat sobat YouTube dilihat. Sekarang CCTV ini tepat saya letakkan di depan monitor. Nah, ya, sehingga kelihatan. Sekarang semua fitur yang ada di bagian bawah ini bisa kita gunakan, ya. Jadi untuk dapat sobat YouTube lihat di sini, warnanya masih abu-abu dan tidak keluar tulisan di bawahnya, berarti itu tidak bisa kita gunakan atau belum aktif. Ya, kita pindah dulu ke salah satu ini, ya. Nah, baru bisa kita gunakan. Misalnya kita gunakan PTZ atau untuk kontrol pergerakannya. Nah, kita tekan ini, kemudian bawa ke layar CCTV-nya. Baru bisa kita gerakan dengan menekan panah kiri, dia akan bergeser ke kiri, ya. Nah, kemudian ya, panah kanan dia akan bergeser ke arah kanan. Jadi kalau kita tekan terus, dia akan berputar terus. Kemudian kalau kita tekan panah atas, dia akan bergerak ke atas. Nah, jadi pergerakannya ke atas itu sampai ke bawah,
Ada yang 90 derajat, ada yang 120 derajat. Sedangkan perputarannya kiri kanan itu 360 derajat. Ya, jadi di saat kamera CCTV-nya menghadap ke komputer, itu akan berpengaruh terhadap warna di komputer. Sekarang saya coba pindahkan ke atas, saya taruh di atas CPU. Saya besarkan tampilan dengan satu layar saja. Nah, dapat sobat YouTube lihat di sini, bagian kanan ada HD. Ya. Jadi versi high density. Jadi kalau SD ya, versinya kurang bagus. Jadi kita tampilkan dalam versi high density atau HD. Nah, ini volume suaranya. Kalau ingin dibesarkan, tinggal geser kanan. Ya. Kemudian kalau kita klik pause, nah dia akan berhenti. Ya, kemudian kita harus mulai lagi, klik kanan. Ya, jadi di sini klik mouse sebelah kanan, kemudian play. Nah, di sini ada screenshot. Nah, itu kalau kita klik, misalnya posisi kita melihat sesuatu yang mencurigakan, tinggal kita klik atau kita foto. Dan kita bisa lihat di My File. Nah, ambil bagian Emacs. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian video, kalau kita mau merekam tinggal tekan video. Nah, perhatikan di kiri atas warna merah berkedip dan hitungan detik berjalan. Nah, itu sedang melakukan perekaman. Ya, di saat merekam kita bisa juga melakukan pergeserannya. Nah, misalnya kita merekam, ya, ini kondisi di saat malam. Nah, karena kalau saya rekam siang agak terlalu bising. Nah, jadi kalau setelah selesai perekaman, klik kembali tombol rekam. Nah, untuk melihatnya, klik di bagian video. Nah, silakan buka. Ini hasil rekaman pertama tadi. Ya, ini dia. Ya, ini adalah hasil rekamannya. Nah, ini dia hasil rekamannya. Ya, suaranya tampilkan. Nah, jadi semua file disimpan tadi bisa ditengok di Windows Explorer-nya, di dokumen, kemudian My Dokumen, kemudian V380. Tinggal cari di sini screenshot adalah foto, kemudian record adalah video. Nah, karena tadi kita tidak merubah lokasi penyimpanan, ini langsung otomatis ditempatkan oleh V380. Nah, kita close. Ya. Nah, sekarang saya akan coba sambungkan CCTV yang kedua. Caranya sama. Klik kembali tanda tambah atau add device, klik manual, kemudian masukkan add device CCTV. Saya masukkan add device-nya 5062 7262. Nah, kemudian password adminnya saya masukkan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini adalah id device atau nomor daripada CCTV yang bisa sobat YouTube lihat di bagian bawah CCTV. Nah, kemudian ini adalah password. Password ini adalah password yang kita buat saat kita mengkoneksikan CCTV tersebut ke HP. Nah, password itu yang kita masukkan. Kemudian tekan add manual sampai muncul device edit. Nah, itu sukses. Nah, silakan close menu ini. Nah, jadi CCTV kedua sudah masuk dengan ID 50627262. Untuk memulainya, klik tombol mouse sebelah kanan, kemudian klik play. Maka dia akan tampil di dalam layar yang 4 ini. Nah, kemudian ini play lagi. Jadi kadang pengaruh dengan koneksi internet, kalau agak lelet, nah, ulangi lagi. Nah, jadi
CCTV yang di sebelah kanan, nah, itu adalah CCTV yang berada di dekat saya saat ini dengan menggunakan WiFi IndiHome yang ada di sini. Sedangkan CCTV yang pertama di sebelah kiri ini itu menggunakan WiFi dari IndiHome yang ada di CCTV tersebut. Jadi jarak pemasang CCTV ini cukup jauh dengan menggunakan IndiHome yang berbeda, tapi masih bisa kita sambungkan. Oke sobat YouTube semua, jadi kuncinya, kesimpulannya, pertama, install aplikasi V380 yang bisa di-download, lihat link downloadnya di kolom deskripsi. Kemudian yang kedua, ubah settingan bahasa ke bahasa Inggris supaya mudah dipahami. Yang ketiga, koneksikan dengan menggunakan add device dan masukkan secara manual nomor ID dan password. Nomor ID dapat dilihat di bahagian bawah CCTV, sedangkan password adalah password yang kita gunakan saat kita mengkoneksikan CCTV tersebut ke HP. Nah, kemudian terakhir saya ingatkan kembali, jangan pernah sobat YouTube memberikan ID device dan password CCTV sobat kepada orang lain, karena jika dia tahu ID device dan password CCTV kita, maka dia bisa mengkoneksikan di HP-nya atau di komputernya dengan menggunakan WiFi yang lain, dan dia akan bisa langsung memantau CCTV kita, aktivitasnya tanpa setahu kita. Oke sobat YouTube semua, demikianlah tadi bagaimana cara menginstal, merubah settingan bahasa, mengkoneksikan dua buah CCTV WiFi dengan menggunakan aplikasi V380 untuk komputer dan laptop. Kembali saya mengajak teman YouTube semua, jangan lupa dukung channel kita ini terus dengan cara meninggalkan komentar di kolom komentar, kemudian like dan share videonya supaya bermanfaat juga bagi sobat YouTube kita yang lain. Kemudian bagi yang baru singgah dan baru menemukan channel kita ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video-video kita terupdate berikutnya. Terima kasih untuk semua penonton setia YouTube yang telah hadir di channel kita ini. Salam sukses buat sobat YouTube semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.